Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Pada perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Generasi pertama pada tahun 1940, di mana komputer memiliki nama Zetri yang telah ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Jerman. Pada saat itu, untuk mendesain pesawat tempur Jerman. Kemudian pada generasi kedua, tahun 1955, di mana komputer ada yang namanya vacuum tube, di situ diganti dengan adanya transistor. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena transistor memiliki kekurangan yaitu dapat merusak komponen yang ada di dalamnya. Kemudian generasi ketiga tahun 1965 terciptalah semikonduktor. Komputer yang sudah memiliki komponen tersebut disebut dengan mini komputer. Kemudian pada generasi keempat tahun 1980 terciptalah komponen yang bernama Very Large Scale Integration, di mana di sana terdapat banyak transistor dan menjadikan penjualan tersebut menjadi murah. Kemudian pada generasi yang terakhir, generasi kelima tahun 1990 sampai dengan masa depan, ilmuwan sedang mengembangkan komputer yang memiliki pikiran layaknya manusia. Siklus informasi menurut John Birch adalah gambaran secara umum mengenai proses data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Informasi yang menghasilkan informasi berikutnya. Demikian seterusnya proses pengolahan data menjadi informasi. Di sini kita bisa lihat gambar siklus informasi. Yang pertama basis data, yang kedua proses model, yang ketiga keluaran informasi, yang keempat penerimaan, yang kelima tindakan keputusan, yang keenam hasil tindakan, ketujuh data ditangkap, dan yang terakhir masukan data. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. CPU bertugas mengendalikan seluruh komponen lain, sedangkan RAM bertugas sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. CPU dan RAM terdapat pada motherboard sebuah komputer, yaitu tempat terhubungnya semua sarana. Untuk komunikasi data dibutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Seiring dengan munculnya jenis komunikasi baru, dibutuhkan pula jenis modem baru. Kini telah tersedia jenis model digital. Revolusi nirkabel pun masih terus berlanjut, namun masih terdapat masalah pada komunikasi nirkabel, yaitu masalah keamanan. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu kumpulan interaksi dari sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengolah data untuk informasi yang berguna bagi para tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Kemudian, sistem informasi manajemen menghasilkan informasi melalui penggunaan dua peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak pembuat laporan, yang kedua, metode matematis. Terdapat perusahaan multinasional atau multinational corporation yang biasa juga disebut MNC, merupakan perusahaan yang lintas produk, negara, pasar, dan juga budaya. Perusahaan multinasional juga terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Nah, awalnya India itu merupakan tujuan utamanya, tetapi Cina dan negara-negara lain yang berada di Eropa Timur dan juga Asia Tenggara itu juga sudah mempunyai peranan yang semakin besar. Nah, pada kenyataannya perusahaan outsourcing India juga mengontrakkan pekerjaan mereka kepada Cina. Nah, alasan melakukan outsourcing ini adalah karena ekonomi. Di beberapa
beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan ini tidak tersedia, sehingga sering terjadinya gangguan listrik. Selain itu juga sangat disayangkan banyak negara tidak memerhatikan hak cipta atas peranti atau perangkat lunak tersebut, dan sehingga juga banyak vendor perangkat lunak itu tidak menolak berbisnis untuk di beberapa negara tertentu. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, dan menghitung jumlah gaji. Penggunaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama yang menggunakan komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi.